Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah presentasi tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Yang pertama, di sini saya ada membuat sebuah informasi tentang Badan Standarisasi Dunia atau yang lebih dikenal dengan protokol. Protokol sendiri di sini sudah saya tuliskan adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Teknologi protokol jaringan ini dapat diterapkan pada perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keduanya. Protokol sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas di internet. Protokol sendiri adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, di sini ada saya tuliskan juga sederhananya protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Di sini saya ada lagi informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi di bawah ini. Nah, di sini ada, kalau nggak salah ada 17. Nah, yang pertama ada ITU atau International Telecommunication Union. Nah, itu adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utamanya meliputi standarisasi pengalokasian spektrum radio, mempromosikan kerjasama internasional dalam menentukan orbit satelit, bekerja untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di negara berkembang, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Nah, di sini fungsinya yaitu adalah bagi telekomunikasi hampir sama dengan fungsi UPU bagi layanan pos. Itu merupakan salah satu agensi khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland. Di samping gedung utama kampus PBB, itu terdiri dari 3 biro. Satu, radio komunikasiun atau ITU-R. Nah, di sini komunikasi radio atau sama juga disebut ITU-R mengelola spektrum frekuensi radio internasional, dan sumber daya satelit orbit adalah jantung karya sektor komunikasi radio. Itu yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengalokasikan spektrum frekuensi tugas dan mendaftar posisi orbit dan parameter lainnya dari satelit untuk mencegah interferensi yang merugikan antara stasiun radio dari berbagai negara. Next, di sini ada IEC atau International Electrotechnical Commission. Di sini IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektro atau elektroteknologi. Tujuan dari didirikannya IEC adalah standarisasi untuk teknologi elektrik, elektronik, dan yang terkait dengannya. Standar IEC meliputi cakupan pada berbagai jenis teknologi dan sangat luas bidang teknologi yang dimaksudnya, seperti power generation atau pembangkit tenaga, transmission and distribution atau transmisi dan distribusi, home appliances and office equipment, semiconductors, fiber optics, batteries, solar energi, nanoteknologi, marine energi, dan banyak lagi. IEC juga menyediakan sistem penilaian kesesuaian tingkat global atau for Global Conformity Assessment System yang mensertifikasi perangkat sistem dan komponen. Di sini yang ketiga ada ISO. ISOI atau International Organization for Standardization atau disingkat ISO adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, ISO dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Perancis, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO diambil dari bahasa Yunani atau ISOS yang berarti sama, equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis atau TC, subkomite, dan kelompok kerja atau WG. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. ISO bekerja sama dengan Komite Elektroteknik Internasional atau IEC yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik.
Di sini yang keempat ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. IE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan institusi yang melakukan diskusi, penelitian, dan pengembangan terhadap perangkat jaringan yang memungkinkan yang kemudian menjadi standarisasi untuk digunakan sebagai perangkat jaringan. Misalnya seperti LAN atau MAN, Management and Media Access Control Bridges. Next ada ANSI atau American National Standards Institute. ANSI sendiri di sini adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan merepresentasikan Amerika Serikat. ANSI adalah lembaga Amerika yang mengeluarkan standar ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. ASCII merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Contohnya 124 adalah untuk karakter 1. SQL adalah standar ANSI atau American National Standard Institute, bahasa pemrograman untuk mengakses dan memanipulasi database. Statement SQL digunakan untuk menerima, mengubah, dan hapus data. SQL bekerja dengan berbagai sistem database antara lain MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sysbase, dan lain-lain. Sesuai kegunaan dan perkembangannya, SQL memiliki beberapa versi, tetapi agar tidak terjadi kekeliruan, dibuat standar oleh ANSI. Mereka harus memiliki keyword utama yang dipakai secara umum, yaitu select, update, delete, insert, where, dan sebagainya. Contoh ASCII atau American Standard Code for Information Interchange dan yang kedua ada SQL. Di sini next yang keenam ada ATS atau ARSNet Trade Association. ATS sendiri di sini atau ARSNet mendesain standar high-speed local area network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. ARSNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node memakai ARPANET controller, chip, dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Yang ketujuh ada CI atau International Commission on Illumination. CI adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, CIE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standar internasional. Sini yang ke-8 ada DISA atau Data Interchange Standards Association. DISA atau yang tadi Data Interchange Standard Association merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam business atau electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komersil yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Yang ke-9 ada ECA atau Electronic Components Assemblies dan Material Association. Dengan diakreditasi oleh ANSI atau American National Standard Institute, AIA merupakan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal majur antara lain komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. Yang ke-10 ada EIA atau Electronic Industry Alliance. Yang ke-10 ada EIA atau Electronic Industry Alliance. EIA sendiri organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di USA. Pada bidang telekomunikasi, EIA mendirikan Technical Committee TR30 pada tahun 1962 untuk pengembangan standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment atau DTE seperti port, komputer, dan data communication equipment atau DCE seperti modem. Organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array, dan assembly serta material dan perangkat pendukung.
Yang ke-11 di sini ada ECMA. ECMA atau European Computer Manufacturers Association. Nah, dia adalah organisasi Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi atau standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Di sini ada ETSI atau European Telecommunication Standard Institute, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh official standar organisasi Eropa oleh European Commission atau EC dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaan Eropa. Di sini yang ke-13 ada FCC atau Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian, organisasi di dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Di sini yang ke-14 ada IETF atau Internet Engineering Task Force. IETF organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab urusan mengatur dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB atau Internet Architecture Board. Yang kelima ada INCITS atau International Committee for Information and Technology Standards. INCITS sendiri organisasi fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Yang ke-16 ada IT atau Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi, itu disebut dengan IT. Yang ke-17 ada TIA atau Telecommunication Industry Association. TIA suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. Organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio private mobile, biasanya digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, premises, cabling atau copper maupun fiber, sistem komunikasi mobile atau mobile multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya. Dia menspesifikasikan subnetwork, Dependent Convergence Protocol atau SDN-PC untuk paket-paket service. Contoh standar TIA 568A, B, ANSI, C adalah standar bahasa C pertama, dan yang ke-18 ada CLN atau CNLX, disebut juga European Committee for Electrotechnical Standardization atau European Committee for Standardization. CN sendiri di sini adalah Badan Standarisasi Teknologi Informasi. Next, di sini saya ada fungsi utama protokol dan kegunaan protokol pada 7 lapisan layer di bawah ini. Di sini saya ada 7 lapisan layer. Yang pertama ada physical. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer. Dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Yang kedua ada data link. Kegunaan dari data link layer adalah tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data, mentahan dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Yang ketiga ada network. Fungsi pertama dari
network layer jaringan komputer adalah menentukan tujuan dari sebuah data di dalam jaringan. Ketika sebuah data akan ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer, maka pastinya paket data tersebut memiliki tujuan. Misalnya, adalah dari server menuju klien. Nah, untuk menentukan tujuan dari paket data tersebut, maka disinilah letak fungsi penting dari network layer. Dengan melewati lapisan network layer, maka setiap paket data dapat memiliki tujuan yang jelas, sehingga hal ini nantinya akan menghindari kesalahan pengiriman data. Juga nanti akan paket data dapat sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan juga dapat tepat reliable. Yang keempat ada transport. Fungsi utama dari transport layer adalah pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang kelima ada session. Session adalah sebuah variabel sementara yang diletakkan di server, di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di server walaupun kita membuka halaman baru. Biasanya session akan hilang jika Anda menutup browser. Nah, di sini fungsi sessionnya adalah untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan interaksi user pada sebuah web server PHP. Untuk kali ini saya akan menjelaskan penggunaan session untuk login dan logout. Ini bukan ya. Next, langsung kita next saja. Yang keenam adalah ada sebuah presentation. Fungsi utama dari layar presentasi adalah untuk mendefinisikan data dalam jaringan komputer seperti binary dan JPEG. Selain itu, layar presentasi menspesifikasikan aturan-aturan untuk yang berikut. Nah, yang pertama penerjemah data dalam jaringan, yang kedua enkripsi dan kompresi data dalam jaringan, yang ketiga menyediakan sistem penyajian data ke aplikasi layar, yang keempat menyediakan sarana untuk kompresion, dekompresi, encryption, dan decryption. Next, yang terakhir ada application. Application layer merupakan layer ketujuh yang ada dalam Open System Interconnection atau OSI. Model dan menjadi satu-satunya layer yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Layer ini terletak pada tingkat paling atas dan diizinkan oleh perangkat lunak atau user untuk mendapatkan akses ke jaringan. Layer akan bertugas untuk mendefinisikan setiap konten yang ditransmisikan melalui jaringan, kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Dalam menjalankan fungsinya, layer akan bekerja dengan bantuan beberapa protokol seperti DNS atau Domain Name System, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, atau VTP atau File Transfer Protocol. Pada umumnya, fungsi layer ini adalah untuk mengidentifikasikan komunikasi, menentukan ketersediaan sumber daya, dan mensinkronkan komunikasi. Nah, itulah beberapa fungsi utama protokol dan kegunaan protokol pada 7 layar yang tadi udah saya sebutkan satu persatu. Terima kasih udah mau menonton. Jika ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.